Al-ahlam, al-hulm, mimpi. Setan juga masuk menggoda kamu melalui mimpi itu. Di sini harus kita bedakan, kita mimpi dalam bahasa Arab ada dibedakan, ada ru'ya, ada al-hulm. Al-hulmu dan ar-ru'ya itu beda. Ada lagi mimpi serem, lain lagi namanya kabus, atau kata orang Inggrisnya nightmare. Ya, itu mimpi seram gitu. Kalau ru'ya itu bagus biasanya, dan datangnya dari Allah, ru'ya. Adapun hulm itu yang ngirimnya itu setan. Itu kata hadis Nabi, ar-ru'ya as-salihah minallah wal hulm minasyaitan. Al-hadis. Kemudian juga laqad saddaqallah rasulahu ar-ru'ya bil haqq. Allah juga membenarkan rasulnya dengan diberi ru'ya yang benar. Seperti mimpi-mimpi yang dialami oleh orang-orang yang saleh, para nabi, para rasul. Dan mimpi itu juga punya arti, punya makna, karena itu adalah seperti kalau kita main huruf tuh apa namanya, pakai huruf apa namanya, kalau pramukaan tuh apa namanya tuh, Morse lah gitu, tet gitu, itu ada maknanya. Dan orang yang pertama kali diberi ilmu takbir mimpi itu Nabi Yusuf. Dan buku tentang takbir mimpi banyak, tapi yang paling populer itu Takbirul Manam Ibnu Sirin itu ada bukunya. Itu semuanya bahkan telah disusun secara alfabet ya. Topi, ya topi, nanti diurut, bikin topi, melihat topi, nginjek topi, pakai topi, topi baru, topi lama, topi bodol, kan gitu. Melihat orang pakai topi, topi sobek, topi jatuh, itu topi semua. Itu Allah mengatakan innaka dasyatan kana dhaifa, untuk orang yang sudah jiwanya kuat. Jadi sebetulnya mah besar kecilnya persoalan itu tergantung hati kamu. Kalau hati kamu besar, semua menjadi kecil. Tapi kalau hati kecil, semuanya menjadi besar. Itu bukan untuk orang yang itu innaka sana dhaifa innaka dasyatan kana dhaifa, itu adalah untuk orang-orang yang sudah punya kemampuan, punya detektor khusus, ya kan gitu. Sudah apa namanya, bisa diprediksi langkah-langkah setan gitu. Kita musuh juga sama. Kita ketika menghadapi peperangan juga kita memprediksi ya, kira-kira musuh ini kapan mau nyerangnya, berapa pasukannya, bagaimana caranya. Itu kan kita melalui spionase. Ya, spy yang kita kirim itu kan melapor kepada kita posisi mereka di mana, berapa pasukannya, apa gimana, kan begitu. Nah, ini kan kita kan aslinya take for granted, ya, underestimate, gegabah menghadapi musuh gitu. Akhirnya akhirnya sering kalah. Ya. Dan juga di samping itu juga kamu tidak punya keinginan, ya kan, untuk melawan setan. Malah bargaining pisan, tawar menawar. Lu mau bayar berapa? Tapi semua kelezatan yang kau peroleh semuanya palsu semua kok. Itu ar-ru'ya, Kalau al-hulm itu jamannya ahlam. Itu dalam surat Yusuf diceritakan, ayyuhal mala'uftuni fi ru'yaya. Kata Fir'aun, wahai pembesar-pembesar, para penggawa, tolong coba uraikan kepada saya, kasihlah saya fatwa penjelasan tentang mimpi saya itu. Kata
Firaun. In kuntum lirru'ya ta'burun. Ta'burun itu bukan melewati. Ini bahasa Quran yang sering salah terjemah. Ta'burun itu hanya mentakbir, menguraikan, bukan melewati, bukan abaru ya'buru. Tapi abaru ya'biru, takbir mana? Ya, siapa yang bisa mentakbirkan mimpi saya? Mereka mengatakan qalu adghasu ahlam wa ma nahnu bita'wil ahlami bi'alimin. Itu mah hulm, itu ahlam, Tuan Raja. Kalau ahlam ya kami tidak bisa menafsirkannya. Padahal mimpi betul. Mereka nggak tahu. Siapa yang tahu? Nabi Yusuf. Seperti itulah kira-kira. Jadi artinya bahwa ada hulm dan ar-ru'yah. Kalau ru'yah itu cirinya begini. Ciri aja, bukan kaidah. Biasanya kalau mimpi yang punya arti itu adalah mimpi yang biasanya melekat. Sampai berhari masih ingat aja. Tapi kalau mimpi itu hari itu sudah lupa lagi ya udah. Kalau udah lupa udah. Jangan mengingat-ingat mimpi dulu. Sudah selesai, berarti itu nggak ada artinya. Kalau selalu membayangkan itu berarti ada. Kemudian juga waktu mimpinya. Biasanya mimpi yang ada artinya itu mimpi di tengah malam. Bukan mimpi yang tidur di siang hari. Kalau mimpi siang hari mah biasanya nggak ada artinya. Biasanya ini biasanya juga sebenarnya biasanya. Mimpi di siang hari itu biasanya nggak ada nggak ada artinya. Yang ada artinya itu mimpinya di malam hari. Ya, kemudian melekat. Dan nanti saya juga pernah mengalami mimpi, ya akhirnya saya tanyakan juga kepada yang ahlinya dan dia menjawab begini, dan akhirnya ada 12 prediksi itu ternyata ada 9 ya yang berkenyataan gitu tuh. Itu juga. Takbir mimpi ini bisa dipelajari, ada ilmunya. Silakan baca takbir mana mimpi. Sekalipun ilmu ini tidak terlalu populer ya, jarang orang yang sengaja belajar takbir mimpi. Tapi itu kan khazanah keilmuan. Salah satu mukjizat Nabi Yusuf wajib kita percaya enggak? Mukjizat para nabi wajib dipercaya enggak? Wajib dong. Kalau kamu tidak percaya ilmu takbir mimpi ya berarti Anda tidak percaya mukjizatnya Nabi Yusuf kan? Ya. Nah itu. Jadi salah satunya Nabi Yusuf itu bisa diangkat menjadi pejabat tinggi di Mesir itu karena dia mampu menafsirkan mimpinya Firaun, yaitu melihat apa? Melihat gandum kering makan gandum segar, 7 sapi kurus memakan 7 sapi gemuk. Lalu dia tafsirkan bahwa ini berarti ini kita 7 tahun ke depan kita akan makmur, panennya bagus, nanti kesananya 7 tahun kita akan kekeringan. Jadi negara itu terancam akan menghadapi kelaparan selama 7 tahun. Lalu kata raja bagaimana? Ya sudah serahkan kepada saya ngatur. Ya udah silakan. Ya, dan ilmu untuk mengawetkan gandum 7 tahun sampai sekarang teknologi itu hilang. Kita mencari rumusnya nggak ketemu. Pakai apa? Bagaimana caranya? Sekarang di ITB ada Dr. Rini di ITB itu mengawetkan buah-buahan supaya jangan cepat busuk, bisa bertahan sampai 10 hari. Itu pun biayanya mahal, dihitung-hitung tuh. Nggak tercapai oleh kita. Sedangkan ini gandum untuk makan suatu masyarakat luas kaumnya 7 tahun lagi. Kalau gabah berapa bulan kuatnya? 4 bulan. Sudah itu apak ya, rusak. Ini 7 tahun. Ini bagaimana? Ilmunya mana? Teknologinya? Ternyata ya disembunyikan. Ya mudah-mudahan bisa terbongkar. Enggak, biar kering juga tetap rusak nantinya. Kalau kadar airnya itu
sampai melebihi batas ambang 16%, maka yang terjadi beras paling sampai 10%, 8% akan hancur pada itu. Akan jadi menir semuanya. Ya kan? Ya. Saya pernah bicara dengan Pak Ari Budiman, Ketua LIPI Bogor, LIPI bagian ya, dia direkturnya, pimpinannya LIPI biologi ya, LIPI biologi. Kalau LIPI filsafat ini di Jakarta, kalau ini di Bogor. Kalau di Subang itu bagian teknologi terapan ya, di Subang tuh. Kita bicara tentang pengeringan itu gimana caranya. Ya artinya dihitung-hitung tuh biayanya ya triliun, artinya lebih mahal akhirnya. Dan juga belum tentu hasilnya akan sebaik itu. Pokoknya tidak mungkin 7 tahun gandum itu utuh. Tetapi itu ilmu. Ya, itulah ilmu semacam itu. Berawal dari mana naiknya Yusuf menjadi bendahara negara itu, ceker ya. Kalau di Inggris namanya ceker, itu bukan Bappenas bukan, tapi ceker itu adalah orang yang mengelola uang negara. Biasanya ya kantornya hanya tas saja, tapi di tas itu berapa uang negara ada catatnya semua. Ceker apa? Banggar. Itu beranggaran, ini ceker lain. Banggar mah itu di apa namanya? Ya beranggaran. Kalau ini mah enggak, dia menjadi menteri namanya ceker. Perdana Menteri Inggris itu siapa terakhir itu? Itu Tony Blair itu dulunya ceker, terus jadi Perdana Menteri itu, dia ahli keuangan. Ya di sininya yang ahli keuangan ya Rizal Ramli lah, termasuk salah satu yang ada. Ya wis. Ya dia Petroleum ya itu. Ada banyak orang ahli ekonomi, tapi Nabi Yusuf itu tak bermimpi, ekonomi, pertanian, semuanya banyak menguasai. Dan juga punya tampan yang luar biasa. Ya, kalau orang perempuan sini lihat dia pingsan, blek, kelocot. Iya, kita cerita sebentar deh. Ini kan ini ceritanya soalnya ini novelet ya. Quran novelet itu surat Yusuf itu cerita Yusuf itu. Jadi reaksi orang-orang di kota Mesir melihat viralnya berita tentang Zulekha tergila-gila pada babunya itu kan menjadi viral. Gimana sih orang otaknya tuh? Masa tergila-gila sama babu, pembantu? Kayak apa sih pembantu ini? Nggak tahu diri, anaknya pejabat, istri pejabat, istrinya seorang pejabat tinggi di negara, kok bisa tuh orang macam-macam. Akhirnya dia udah nggak usah jawab, dipanggil semuanya, diundang makan. Ya, selain makan dikasih apel, kasih pisau yang tajam-tajam, Yusufnya suruh lewat. Coba sini, kamu lewat, jangan mandek, jangan menoleh, berbahaya soalnya, lewat aja. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Bisa kan kok kemat gini ya. Falamma ra'ainahu akbarnahu. Begitu mereka melihat Yusuf, akbarnahu, mereka terkagum-kagum. Wa qata'na aydahuna, sampai mereka menyayat-nyayat tangannya sendiri. Apelnya jatuh, tangannya yang dikupas sendiri. Wa qulna hasya lillah subhanallah. Mahadza basyara, ini pasti bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Pasti ini malaikat yang mulia, gantengnya masya Allah. Begitu Yusuf masuk, mereka tersadar. Apa kata dia? Baru tahu lu sekarang ya. Aku tiap hari bersama dia. Kamu sebentar tersayat semuanya. Hatiku tersayat bertahun-tahun. Yeah.